Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat rem truk kontainer blong, 1 tewas dan 5 luka-luka dalam kecelakaan di persimpangan ABC Salatiga. Ricu warnai rekonstruksi pembunuhan balita oleh ibu dan kekasih gelapnya di Cilacap. Melihat keseruan lomba pacu jalur pakai batang pisang di tempat wisata Umbul Ponggok, Klaten. Truk kontainer menabrak 2 motor dan 2 mobil di persimpangan ABC Salatiga Senin malam. Akibat kecelakaan itu 1 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka. Truk kontainer, bos. Sebuah truk kontainer menabrak 2 motor dan 2 mobil di persimpangan ABC Kelurahan Ledok, Kecamatan Argo Mulyo, Salatiga. Kecelakaan pada Senin malam itu menyebabkan 1 pengendara motor tewas. Ia adalah Zulgan Naif Atun, 36 tahun, warga Sidoarjo. Kecelakaan terjadi karena truk kontainer yang berjalan dari arah Solo ke Semarang tidak dapat berhenti saat lampu merah. Truk yang dikemudikan Setio Kaharto, warga kota Semarang, akhirnya menabrak 4 kendaraan yang tengah berhenti. Bahkan 2 motor masuk ke kolong truk dan terseret sejauh 30 meter. Itu truknya nggak terlalu kenceng, tapi udah nabrak dulu. Tadi itu kayak kendaraan motor gitu. Iya. Habis itu ada pickup terpental juga, tapi pickupnya terpentalnya ke sebelah kanan, terus sama mobil satu, mobil sedan tua gitu, warna merah, itu kiri kenanya kan. Setelah itu ada orang yang teriak, saya langsung lari ke sini. Untuk yang satunya ibu-ibu tadi kan kayak keseret. Awalnya ya keseret, terus kena roda bagian tengah-tengah kayak gitu. Iya. Meninggal di tempat ya? Iya, meninggal di tempat. Kecelakaan ini menyebabkan lalu lintas di simpang ABC tersendat. Polisi menduga rem truk kontainer tidak berfungsi alias blong sehingga tidak mampu berhenti saat di lampu merah. 1 korban tewas dan 5 korban luka-luka dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga. Sedangkan semua kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor Satlantas Polres Salatiga. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Warga Kelurahan Tegarrejo, Salatiga kembali menggelar tradisi tahunan yang dibalut dengan kirap budaya. Tradisi saparan atau merti desa dilakukan semata-mata sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan. Kemeriahan kirap budaya menjadi pembuka rangkaian tradisi saparan di Kelurahan Tegarrejo, Kecamatan Argo Mulyo, Salatiga. Ribuan peserta mulai dari warga setempat, komunitas seni hingga pelajar ikut partisipasi pawai budaya. Ada yang memakai seragam paskibra, pakaian adat tradisional, pakaian petani, dan ada juga yang membawa gunungan makanan ringan hingga sayuran. Menariknya, beberapa peserta memakai kostum unik yang terbuat dari daur ulang plastik dan kulit padi. Pembuatannya pun cukup lama, berbulan-bulan. Temanya apa, Pak? Temanya ini untuk menanam padi, membuka padi ini ada seperti padi, Pak. Maknanya apa, Pak? Maknanya untuk pertanian dari lingkungan hidup ini ada adiwiyata 3 provinsi ini sekalian ini. Temanya kita lingkungan hidup itu. Kesulitannya apa, Pak? Kesulitannya ini hanya ini menempel ini. Nah, yang mana ini sampai ini. Nah, ini pembuatannya lebih dari 3 bulan ini. Kostum Angel. Kenapa memilih kostum tema ini, Bu? Ini temanya berulang lingkungan aja ya. Karena sekolah kita kan adiwiyata, nanti pakai kostum daur ulang. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut serta dalam pawai ini. Kirap budaya dimulai dari kantor Kelurahan Tegalrejo. Peserta berkeliling sejauh 3 km dan berakhir di lapangan bengkok. Tradisi saparan atau merti desa digelar setahun sekali setiap bulan Sapar. Tradisi itu sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Selain itu, tradisi saparan juga menjadi ajang silaturahmi sesama warga.
Jadi wujud dari safaran itu salah satunya yaitu rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan warga ini diberikan kesejahteraan, ketentraman dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga rasa syukur itu bisa membuat kita tidak dibendu atau sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Tradisi Saparan juga dimeriahkan dengan tarian tradisional, penampilan reog hingga drum black. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga. Lomba pacu jalur umumnya menggunakan perahu panjang, namun di Klaten lomba itu diadaptasi pakai batang pisang atau gedebok. Seperti apa keseruan lomba 17-an itu, berikut liputannya untuk Anda. Adu cepat ini menguras tenaga. Bagaimana tidak, selain harus berenang, peserta harus kompak naik batang pisang untuk mencapai garis finish. Lihat aja tuh, baru putaran pertama saja sudah terengah-engah. Bahkan saat lomba berlanjut, ada peserta yang cuma menumpang sementara temannya yang berjuang setengah mati. Haduh. Nah, peserta satu ini punya trik khusus untuk lomba. Triknya itu akhirnya berakhir manis karena bisa juara meski tenaganya terkuras habis. Capek, cuman ya seru. Serunya seperti apa? Seru ini dapat juara 1. Dibutuhkannya kompak kan nggak? Wah, butuh banget. Kalau belakang itu nggak pegang itu, wah itu udah depan udah susah banget buat main. Baru pertama kali mengikuti kegiatan ini? Baru pertama, karena kan memang biasanya kalau 17 itu kan diadakan lomba yang katakanlah ya itu aja gitu kan. Masukkan ini, masukkan itu kan kayak wah ini kok kayak baru gitu. Unik lah. Unik. Lomba pacu jalur ini terinspirasi konten viral dari tradisi balap perahu tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Hanya saja diadaptasi oleh panitia sesuai kondisi alam. Kunci perlombaan tetap sama, menilai kekompakan dan kecepatan. Sebenarnya trennya saat ini sedang pacu jalur yang menarik tren, kita aplikasikan dengan kebetulan tempat wisata kita adalah berair, kita membudayakan ataupun mengenalkan wisata air ini ke khalayak umum tentang destinasi di tempat kita yang juga bisa dipakai untuk wahana yang menarik dalam arti untuk kegiatan yang menarik memperingati 17 Agustus ini dengan berbeda dari yang lain, memanfaatkan sumber daya alam atau kondisi geografis yang ada di Desa Pondok. Kalau di sana menggunakan perahu, di sini menggunakan apa, Mbak? Kalau di sana menggunakan perahu, kalau di sini menggunakan gedebok pisang yang murah meriah yang dimana segala tempat terjangkau. Lomba pacu jalur dengan kedebok pisang ini diikuti 16 orang yang dibagi dalam 8 tim. Selain untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan tanah air, lomba ini juga untuk memancing wisatawan datang ke destinasi wisata Umbul Ponggok, Polan Harjo, Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Informasi tadi sekaligus mengakhiri berita Jateng hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.